Pertahanan tersebut kehilangan maknanya. Baru-baru ini, pemerintah Tiongkok bahkan menyebutkan sudah seharusnya NATO dibubarkan. Bisakah anggapan tersebut dibenarkan? Peran North Atlantic Treaty Organization atau NATO menjadi salah satu sorotan utama dalam konflik Rusia-Ukraina. Sebagai aliansi militer yang terjadi dan terdiri dari negara-negara besar seperti Prancis, Jerman, dan tentunya Amerika Serikat, NATO diharapkan dapat menggunakan pengaruhnya untuk meredam konflik secepat mungkin. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Sikap negara-negara anggota NATO terpecah. Di satu sisi, AS ingin menghukum Rusia sekuat mungkin dengan menjatuhkan sejumlah sanksi ekonomi. Tetapi ini malah melahirkan permasalahan krisis energi dan menyengsarakan warga Eropa yang selama ini bergantung pada sumber energi Rusia. Namun di sisi lain, Prancis dan Jerman bersikap setengah-setengah dalam menunjukkan sikap yang keras pada Rusia karena mereka pun sadar Eropa masih membutuhkan hubungan diplomatis yang sehat dengan negara pimpinan Vladimir Putin itu. Yang tidak kalah menariknya adalah NATO sendiri sebagai suatu kesatuan tidak bisa terjun langsung ke tengah konflik dengan alasan berpotensi memperparah keadaan. Tapi mereka pun enggan membuka dialog damai untuk memastikan pada Rusia bahwa Ukraina tidak akan masuk NATO. Banyak orang melihat ini karena adanya dorongan dari AS untuk tidak tunduk pada Rusia. Kritik pada NATO yang paling pedas barangkali berangkat dari pernyataan pemerintah Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Tiongkok, Chao Lijian, mengatakan, NATO seharusnya sudah dibubarkan sejak 30 tahun lalu. Hal itu masuk akal mengingat NATO sendiri awalnya didirikan untuk menjawab ancaman yang muncul dari Uni Soviet dan juga Pakta Warsawa. Setelah Uni Soviet runtuh, bisa dikatakan saat ini NATO sudah tidak memiliki musuh. Tak hanya itu, Lijian juga menilai keberlangsungan NATO di era modern perlu dikritisi karena menurutnya AS telah menggiring NATO sebagai penyulut konflik di Eropa Timur termasuk kasus Ukraina. Lantas, dapatkah pernyataan Tiongkok kita benarkan bahwa sudah saatnya NATO dibubarkan? Sebelum mengarahkan pasukannya ke Ukraina, Putin selalu mengatakan NATO perlu lebih membatasi ekspansinya khususnya ke wilayah Eropa Timur. Tetapi apakah pernyataan Putin tersebut benar ataukah hanya klaim sepihak? Well, kalau kita selidiki, faktanya memang NATO telah memperluas pengaruhnya ke seluruh benua Eropa hampir setiap tahun. Semenjak tahun 2000 sampai sekarang NATO telah mendapatkan 11 negara anggota. Terakhir NATO merekrut Makedonia Utara pada tahun 2020. Meski barangkali NATO tidak benar-benar akan menjadikan Ukraina sebagai anggota, kenyataannya bahwa NATO selalu menggantungkan nasib Ukraina sebelum invasi Rusia terjadi membuktikan bahwa eksistensialisme NATO itu sendiri tetap berpotensi menciptakan konflik. Pandangan seperti ini juga disyaratkan oleh Jim Mearsheimer dalam tulisannya Why the Ukraine's Crisis is the West's Fault. Di dalamnya, Mearsheimer juga berargumen bahwa hanya dengan tidak berambisi menjadikan Ukraina sebagai negara netral, NATO sesungguhnya terang-terangan menghadirkan ancaman pada Putin. Dengan sikap demikian, bahkan mungkin kita juga bisa mengatakan bahwa NATO secara sadar menjadikan Rusia sebagai musuh. Terkait itu, Anthony Matthew dalam artikelnya It's Time NATO Came to an End menilai runtuhnya Uni Soviet dan juga Pakta Warsawa telah membuat NATO tidak lagi memiliki musuh. Hal itu menurut Matthew menjadikan NATO sebagai aliansi yang ketinggalan zaman. Seiring perkembangan waktu, NATO menemukan dirinya terjebak dalam krisis eksistensialisme. Bagaimana cara mengatasinya? Tentu dengan menciptakan musuh baru yang tidak lain adalah Rusia. Cukup mudah untuk memprovokasi Rusia menjadi musuh baru Barat. NATO hanya perlu melakukan sejumlah provokasi seperti dengan memperluas keanggotaan hingga perbatasan Rusia dan menempatkan pasukan tidak jauh dari Moskow. Situasi kemudian diperparah dengan bagaimana NATO itu sendiri dijalankan. Rami Reyes dalam artikelnya The Purpose European Army with Global Influence Will Replace NATO mengatakan selalu ada pandangan yang bertentangan dengan internal NATO tentang perumusan strategi, penempatan pasukan, dan siapa yang harus berkontribusi pada apa. NATO pun disebut terlalu bergantung pada AS mulai dari anggaran sampai personal militer. Sebagai dampaknya, hal itulah telah menghambat potensi Eropa untuk muncul sebagai kekuatan geopolitik yang mandiri karena mereka harus terus disetir oleh AS. Padahal secara politik dan ekonomi saat ini Eropa tampak mulai memiliki agendanya sendiri. Eropa memiliki nilai perdagangan yang krusial dengan Rusia, khususnya dalam sektor energi. Begitu juga dengan Tiongkok dalam 5 tahun terakhir telah menjadi mitra dagang terbesar Eropa setelah AS. Seperti yang kita ketahui, kedua negara tadi adalah rival besar AS dan karenanya AS mempunyai justifikasi untuk membujuk sekutunya di NATO sewaktu-waktu memusuhi Rusia dan Tiongkok. Menariknya, dalam beberapa tahun terakhir Eropa mulai memunculkan kembali wacana European Army, yaitu sebuah satuan pasukan imajinasi Uni Eropa. Pertama kali dimunculkan pada tahun 1950, wacana ini juga diharapkan dapat membuat pertahanan Eropa lebih mandiri dan tidak bergantung pada AS. Tujuan utama lainnya adalah agar Eropa tak diajak ke konflik-konflik yang merugikan mereka. Ini
Pasukan imajinasi ini digaungkan salah satunya oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pada tahun 2018, Macron menyebutkan sudah saatnya Eropa mewujudkan European Army. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa ketidakketergantungan pada NATO sesungguhnya adalah hal yang sangat diinginkan oleh Eropa. Dan melihat perkembangannya sekarang, tidak sulit untuk meyakinkan bahwa ini adalah momennya NATO dibubarkan. Lantas jika Eropa perlu dimerdekakan dari NATO, bagaimanakah kemudian kira-kira respon AS? Dalam sebuah artikel hasil wawancara dengan The Economist berjudul Emmanuel Macron Warns Europe, NATO is becoming brain dead. Macron menyampaikan pandangan yang menarik. Menurutnya, selama Eropa bergantung pada AS, NATO akan menjadi organisasi yang brain dead atau tak berguna. Macron menilai AS berulang kali menunjukkan bahwa mereka tak lagi memihak Eropa. Ini dicontohkan dengan keluarnya AS dari perjanjian nuklir bernama Intermediate Range Nuclear Force Treaty atau INFT yang menjatuhkan sanksi ekonomi pada Rusia dan menghambat hubungan ekonomi dengan Rusia dan Tiongkok. Karena itu Macron menilai Eropa saat ini tengah berdiri di tepi jurang dan mereka perlu memulai memikirkan dirinya sendiri secara strategis sebagai kekuatan geopolitik, bukan sekedar untuk jadi pemain internasional tapi juga untuk keberlangsungan hidupnya. Jika tidak, Eropa tidak akan mampu mengendalikan nasibnya sendiri. Pandangan untuk memisahkan Eropa dari AS sesungguhnya sudah muncul dari era Perang Dingin oleh mantan Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev dengan istilah Common European Home. Meski pada saat itu konsep tersebut lebih bersifat propaganda demi menjauhkan pengaruh AS di Eropa. Walau begitu, tampaknya sudah saat ini ide tersebut kembali menjadi solusi yang menggiurkan bagi Eropa. Tapi sayangnya hal itu seperti sudah disadari AS. Noam Chomsky dalam artikel hasil wawancara Third Out, Chomsky said peace talk in Ukraine will get nowhere if US keeps refusing to join. Menilai sangat mungkin AS memainkan konflik Ukraina untuk meredam bangkitnya Eropa. Karena itu, Chomsky juga menyebut sepertinya bisa diasumsikan bahwa AS dan Rusia telah bergerak seirama di belakang layar dengan terus memanas-manasi konflik Ukraina. Eropa yang sejak Perang Dingin ingin menjadi entitas politik yang bebas dari kekangan kekuatan AS menjadi terhambat. Dan sebagai kesimpulan, bisa dikatakan bahwa memang sudah saatnya NATO dibubarkan. Organisasi tua tersebut berpotensi untuk menciptakan musuh yang sesungguhnya tak perlu dilawan. Ke depan, ini tentu dapat merusak kestabilan politik dunia. Di sisi lain, jika AS mengizinkan pembubaran NATO, maka itu dapat memperkuat Eropa. Sehingga sepenting apapun keberadaannya dan keadaannya bubar atau tidak, NATO bergantung pada keputusan AS. Tapi kalau kita lihat perkembangannya sekarang, sepertinya AS belum menginginkan Eropa untuk pemain yang begitu kuat.